Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Tentunya hari ini seperti biasa kita akan belajar bersama-sama lagi dan di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Habib Muhammad. Apa kabar Habib? Aduh udah lama gak ketemu nih. Sehat ya sekarang ya? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Maulana. Masih Masya hidup. Allah. Masih hidup. Alhamdulillah. Kenapa Masih Bib? hidup. Masih hidup, alhamdulillah ya Allah. Masih bisa bernafas ya alhamdulillah. Ustadz Syam, apa kabar Ustadz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mikdad sehat ya. Alhamdulillah nih Harus Masya Allah. sehat. Harus sehat, bismillah, mudah-mudahan semua juga jamaah yang ada di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baik jamaah, ini kita bicara soal sehat-sehat juga adalah salah satu rezeki nih. Karena zaman sekarang rezeki itu bukan hanya materi, tapi anak muda zaman sekarang itu udah hebat-hebat. Sekarang udah bisa pada kaya raya cuma di rumah aja. Masya Percaya nggak Bib? Allah. Bisa Mereka jadi. itu karena cuma jadi misalnya online, asal kreatif ya. Ya, betul. Bikin YouTube, bikin Instagram, pokoknya konten. Nah, tapi ini bukan penting. kreatif nipu bukan ya. Nah, itu juga sebenarnya kreatif tapi itu negatif. Nah, makanya nih penting nih bagaimana sih sebenarnya menurut pandangan Islam mengenai kekayaan yang bisa dibangun melalui digital ini. Makanya akan kita bahas dalam tema kita, kekayaan zaman now. Masya Allah. Nah, ini penting banget. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz dulu nih, Ustadz Maulana nih, Iya, Afwan. siap, Ustadz, siap. nih di zaman pandemi kayak sekarang, banyak banget nih teman-teman yang ikut-ikutan investasi saham. Bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk investasi saham ini. Nah pertanyaannya nih, itu menurut Islam apakah dibolehkan investasi saham? Apalagi untungnya tuh bisa sampai 20-30%. Nah ini kita butuh jawabannya nih, mohon penjelasannya Ustadz, Iya. silakan. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini masih suasana hari Tasyrik, tepatnya 12 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi haram berpuasa ya, enggak boleh. Dan masih bisa berkurban. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak kepada tim Islam Itu Indah yang mengangkat tema hari ini. Perihal ternyata orang bisa dapat uang berada di rumah sendiri. Berada di rumah sendiri dalam artian apa? Bisa menghasilkan, ternyata ada sekarang investasi yang luar biasa. Ada namanya investasi saham ya. Betul. Nah, mungkin dalam artian seperti ini. Kalau kita mengartikan ini berarti modal ya. Kalau kita kan dalam Islam ada namanya mudharabah, bagi hasil dari modal yang kita simpan di situ. Cuma dalam hal ini memang tentang saham ini masih ada berbeda pendapat para ulama. Betul. Dan diputuskan jikalau hindari 6 perkara ini. Kalau masalah saham ini kita bahas dulu nih. Hindari beberapa. Yang pertama transaksi penyerahan, apa itu? Transaksi ibaratnya penawaran atau sesuatu yang palsu. Tidak ada. Ini sahamnya, padahal itu palsu. Apa? Bodong. Nah itu yang tidak boleh. Nah karena ternyata tidak ada. Sementara saham ini sebenarnya ibaratnya kita lagi menanam modal di situ, menunggu hasil bagi hasilnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perdagangan transaksi ini harus ada barangnya, ada jasanya. Jangan-jangan tidak ada barangnya. Kita akan bikin ini, kita bikin ini, kita bikin ini. Itu yang membahayakan. Jadi hindari seperti. Yang ketiga, apalagi perdagangan atas barang yang itu ternyata bukan miliknya. Punyanya orang. Kita punya saham ini, kita mau bikin kelapa sawit dan sebagainya. Kita akan bikin tanda-tanda. Siapa yang punya? Gak tahu siapa Punya punya. tetangga gak taunya main jual aja. Song loh. Itu yang harus dihindari. Jadi beberapa ulama berpendapat karena jangan sampai saham ini dan sebenarnya. Maka diputuskan beberapa hal perkara ini. Jangan ada palsu, tidak ada barang dan bukan kepemilikan. Apalagi pembelian atau penjualan efek yang menggunakan memanfaatkan investasi dalam atau perusahaan publik yang dalam artian mohon maaf yang membahayakan atau bisa ada penipuan lah
yang Betul, bersifat betul. tidak ada sama sekali. Ini yang bahaya. Makanya harus dijaga, ada unsur-unsur yang harus dijaga dalam jual beli dan sebagainya. Tetap Aduh. jangan ada riba, jangan ada sebagainya. Betul, Masya Allah. Jadi harus tahu dulu ya hukum-hukumnya, dasar-dasarnya nih penting banget nih Masya Allah. Aduh, Dasar itu bukan yang buat bikin baju itu. Apa itu? waduh ini agak segmented nih. Habib doang kayaknya yang tahu apa itu Beb. Coba, udah bikin tebak-tebakan. Jadi, sesuatu hitung-hitungan, kenapa? Iya, bahan dasar kan. Oh, bahan dasar. Ya Allah Habib. Oh, saham bahan dasar maksudnya. Iya, aduh ada-ada aja Beb. Benar berarti intinya kita kalau mau investasi juga harus Harus hati-hati ya lihat. kita. Jadi jatuhnya saham ini adalah investasi jatuhnya. Betul, karena kalau misalnya nggak tahu ilmunya, pertama takut dosa, yang kedua juga bisa rugi. Nah itu yang bahaya. Nah sekarang saya mau ke Habib nih. Bib, Masya Allah. pernah dengar nggak Bib? Namanya sekarang nih lagi tren nih teman-teman saya main yang namanya kripto. Jadi mata uang kripto Bib. Nah jadi ini Kripto sekarang itu bukan keripik, bukan? bukan Bib. Jadi ini sejenis investasi juga tapi digital atau bisa dikatakan nih sekarang banyak yang memanggilnya juga Bitcoin. Nah ini jadi pertanyaan, banyak banget yang nitip pertanyaan ke saya. Tolong dong tanyain katanya ke guru-guru di Islam itu indah. Boleh nggak sih dalam Islam menggunakan uang digital atau cryptocurrency ini yang lagi hits nih Bib. Mohon penjelasannya Habib, silahkan. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Mikdad. Masya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Masalah Bitcoin atau Currency, ya nyebutnya aja sulit banget kayaknya ya. Artinya Masya Allah, wakhtalafal mutaakhirun, artinya ulama kontemporer atau ulama sekarang ini berbeda pendapat dengan masalah hal tersebut, apa yang disebut dengan Bitcoin dan kripto tersebut. Artinya kalau memang dia termasuk, jadi hukumnya, kalau memang, jadi ada khilaf pertama, kalau memang dianggap seperti warakatin nut ini artinya seperti elektronik, jadi seperti uang elektronik, maka apabila dihukumkan seperti duyun itu seperti hutang piutang, maka diperbolehkan. Seperti hutang piutang, maka diperbolehkan kalau memang tidak ada di sana seperti riba dan bunga. Maka diperbolehkan, dihukumkan seperti hutang piutang. Ada yang mengatakan Bitcoin ini seperti dihukumkan kalfulus. Jadi dihukumkan seperti uang al-mutamawwal, sesuatu yang ada harganya dalam ilmu muamalah itu, figi al-mutamawwal. Artinya sesuatu yang ada harganya. Nah itu juga diperbolehkan apabila sistemnya seperti itu, maka dua-duanya wajib mengeluarkan zakat. Yang dihitung hutang piutang atau yang dihitung seperti kalfulus, seperti uang, maka dia dihukumkan, maka wajib dua-duanya. Apabila Bitcoin tersebut nggak jelas, nah ini masalahnya. Tidak jelas, kalau memang pertama masalahnya tidak jelas. Kemudian keuntungan juga tidak jelas. Maka hal yang dimasukkan dalam tersebut tidak jelas. Kadang-kadang naiknya tinggi, kadang-kadang turun. Betul. Dan dapat merugikan orang yang masuk hal tersebut, maka dihukumkan haram. Tidak diperbolehkan memakai Bitcoin tersebut. Jadi Bitcoin kripto. Artinya muamalah di sini harus jelas, harus tepat, apa yang kita keluarkan, kemudian apa yang kita dapatkan semuanya harus. Jadi jangan juga tertipu dengan iming-iming yang memang gak jelas Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Artinya kan iming-imingnya. Ya, di awal. Iming-iming di awal segala macam, tapi ketika kita naruh tersebut, wah ternyata bisa merugikan. Oh nanti 300%, 400%. Nah ini yang turun naik ini, yang tidak jelas ini, maka tidak diperbolehkan hukumnya. Maka kripto, jadi enaknya sebenarnya kita yang jelas-jelas sistem, bukannya berarti kun anta abna azamanik, artinya jadilah kau anak zamanmu. Misalnya dagang sekarang ini kan nggak bisa face to face, betul, misalnya kan, ya. seperti zaman Nabi Betul. Sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaihi wa ala alih.
Bukan berarti kun anta abna zaman, jadilah kau anak zamanmu, boleh. Kita mengikuti perkemajuan zaman, tapi ingat, kemajuan zaman tetap bukan agama mengikuti kemajuan zaman, kemajuan zaman yang diatur oleh agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang masuk dalam diri kita, dalam keluarga kita, hal yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana annahar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Jadi Nabi SAW melarang perdagangan yang memang di situ ada hal-hal yang memang tidak diketahui dan tidak jelas. Masya Allah, luar biasa. Tapi itu tuh saya catat tuh tadi tuh. Jadi Ngap-ngap bukan juga nih. agama. Kenapa Bib? Tenang Bib, santai Bib. Jadi bukan agama yang mengikuti kemauan zaman, tapi kemauan zaman yang harus mengikuti. diatur oleh ajaran agama. Masya Allah, ada istilah memang if you don't stand for something you will fall for everything. Itu Betul. benar-benar. Itu artinya apa ya? Jadi kalau kita nggak berdiri pada sesuatu kita akan jatuh pada segalanya. Jadi itu mungkin agama acuannya. Masya Allah, luar biasa. Nah jadi sekarang saya udah tahu nih ada beberapa investasi yang boleh, ada juga yang diharamkan. Nah saya mau ke Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz Afwan, mungkin ini banyak milenial yang masih bingung. Jadi mungkin boleh dibuat lebih detail lagi, spesifik lagi sebenarnya investasi apa sih yang diperbolehkan sesuai syariat Islam nih, mohon penjelasannya baik. Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, Insyaallah Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan Islam itu indah, kita sama-sama belajar supaya kita terhindar daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Pertanyaannya sekarang, investasi apa saja sih yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam? Sebenarnya yang diatur Islam itu yang disebutkan yang haram. Supaya apa? Supaya yang halal banyak, gitu kan? Jadi sebenarnya yang kita mau sebutkan ini yang dilarang saja. Yang dilarang berarti selain daripada itu diperbolehkan. Nah itu enaknya. Kan banyak juga teman-teman nih kalau kita udah jelasin nih, kita udah jelasin dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, lalu mereka nanya lagi, kalau ini dilarang Ustaz, kalau ini dilarang enggak? Apa yang tidak kami sebutkan berarti diperbolehkan gitu. Betul. Subhanallah. Maka kalau pertanyaannya, apa saja syarat investasi itu maka bisa disebut dengan halal? Ternyata syarat yang pertama, yang jelas terhindar daripada investasi pada sesuatu yang haram. Misal kita mau investasi tapi kita tahu kita investasi di perusahaan pembuat khamr. Investasi di perusahaan pembuat minuman keras, pembuat yang namanya narkoba, maka subhanallah sudah jelas haramnya. Kita investasi pada pakaian-pakaian yang membuka aurat, maka itu subhanallah jelas haramnya karena investasi pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah investasi yang di dalamnya ada praktik riba. Jadi kalau ada praktik riba di dalamnya, maka kita dilarang, haram. Yang ketiga, investasi pada sesuatu yang jahalah. Yang jahalah itu kita nggak ada ilmunya di situ. Nggak biasa main cryptocurrency misalnya. Nggak tahu misalnya main saham digital atau bitcoin misalnya. Tapi ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya. Tidak tahu sesuatu di dalamnya. Maka mungkin halal bagi orang lain, haram bagimu. Kenapa? Karena engkau tidak ada ilmunya di dalamnya. Ketidaktahuan di dalamnya. Kemudian yang terbebas daripada gharar. Gharar, penipuan. Dan terbebas daripada boror. Boror itu adalah saling merugikan. Maka subhanallah terbebas lagi daripada apa? Dari maisir, daripada perjudian. Kenapa misalnya ada yang menggolongkan, mungkin dari tadi bertanya, terus haram apa halal nih? Kok beda pendapat? Memang perbedaan pendapat ulama. Kenapa? Karena pada awalnya sesuatu ini halal, namun ternyata misal Bitcoin pada awalnya halal, tapi ternyata bisa dipakai juga sekarang di situs-situs perjudian. Maka itu yang membuat ulama mengharamkannya. Maka harus terbebas daripada tadi maisir, daripada perjudian. Kemudian terbebas lagi dari apa? Terbebas daripada ghaban. Apa itu ghaban? Sesuatu pengelabuhan. Investasi kepada sesuatu, namun ternyata tadi sudah sampaikan guru kita Ustadz Maulana, bukan punya dia.
ya kan? Beli saham pagi, sore dipaksa untuk menjualnya. Kenapa? Karena penjual sebelumnya ternyata bukan pemilik aslinya. Kenapa demikian dilarang? Karena Islam melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Subhanallah, bukan punya dia tapi dijualin ke orang lain. Lalu dipaksa lagi orang yang tadi membelinya untuk menjualnya kembali. Maka silahkan dicatat, harus terhindar daripada investasi yang haram, terhindar daripada riba, terhindar daripada gharar, daripada boror, daripada maisir, daripada ghaban, daripada jahalah, terhindar daripada sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Allahu ta'ala. Masya Allah. Nah makanya Islam juga menganjurkan untuk kita memperdalam lagi ilmunya. Ilmunya harus ada ilmunya. Betul, supaya kita tahu nih kita investasi nih ngeluarin uang segini ternyata dipakainya untuk apa sih oleh perusahaan tersebut ya. Masya Allah. Nah menarik banget nih kita bicara kaya zaman now. Ini banyak anak muda itu yang berpikir bahwa aduh zaman sekarang kayaknya di saat lagi pandemi seperti ini kayaknya jadi YouTuber enak nih. Nah mohon izin nih, Ustaz Syam kan punya juga nih ya akun YouTube. Bisa dibilang lah saya juga konten kreator gitu. Kadang kalau misalnya lagi di rumah aja kita bikin konten. Saya juga gitu. bikin, cuman gak ada follow. Habib juga ada, Ustaz Maulana juga Ustaz Maulana ada. Nah makanya ini penting nih sebenarnya nih ya. Menurut Islam, apakah boleh kita itu menggunakan uang hasil YouTube, katakanlah dari AdSense atau iklan, Ustaz Syam? Mohon penjelasannya gimana? Saya juga punya YouTube channel. Kita sama-sama bermain di YouTube channel gitu Betul. misalnya. Nggak usah disebut ya, Maulana Channel gitu. Itu disebut juga Ustaz. UMC. Gimana nih, jadi Ustaz boleh Maulana nggak nih Ustaz Syam nih? Gimana ya, pengen bilang enggak boleh, kita juga punya. Nah, Pengen gitu, bilang coba. boleh, mungkin ada sesuatu yang diharamkan, nanti aja deh setelah yang satu ini aja lah. Setelah itu, aduh bikin penasaran aja. Ya udah jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.